Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut simulasi cara mengajukan persetujuan bangunan gedung melalui SIM BG 2022. Nah, kita buka dulu web browser yang kita gunakan di sini, yaitu Chrome. Nah, kita buka. Setelah itu kita masuk dengan ketik SIM BG di pencarian ini. Nah, kemudian muncul paling atas website dari simbg.pu.go.id, kita klik. Muncul pengumuman nomor 1 itu petunjuk teknis pendaftaran TPA, itu bisa diunduh melalui tautan. Kemudian petunjuk teknis permohonan PBG, SLF dan SBKBG, itu juga dapat diunduh melalui tautan. Nomor 3, petunjuk teknis untuk dinas teknis dan dinas perizinan. Nah, itu juga bisa diunduh melalui tautan. Nah, di sini kita klik tutup. Selanjutnya ada dua tampilan di sini, kita bisa memilih daftar atau masuk. Nah, di sini kita pilih daftar dahulu. Muncul form pendaftaran. Di sini pada daftar sebagai kita pilih, ada dua pilihan. Di sini ada pemohon PBG, SLF, SBKBG, RTB, pendataan BG, dan calon TPA. Nah, kita pilih yang ini. Selanjutnya kita masukkan email yang akan kita gunakan. Saya memasukkan email saya, berikut juga dengan kata sandi yang akan kita gunakan nanti. Jika sudah, kita klik kirim. Oke, jika sudah klik kirim, selanjutnya kita login Gmail dulu. Kemudian cek di pesan masuk di Google Mail. Oke, muncul di sini verifikasi user pengajuan permohonan IMB. Nah, ini sudah terverifikasi. Selanjutnya kita masuk. Nah, ini klik masuk dulu. Kembali di tampilan website simbg.pu.go.id, klik masuk. Nah, di sini kita masukkan kembali email yang kita daftarkan tadi. Berikut juga dilengkapi dengan kata sandi atau password yang kita daftarkan. Nah, ini klik masuk. Muncul tampilan di halaman beranda. Di sini daftar, masuk di daftar permohonan. Nah, di sini ada data pengajuan PBG, SLF, SBKBG, RTB atau pendataan bangunan gedung. Nah, di sini ada tombol plus berwarna merah, kolom berwarna merah, kita klik dulu. Kemudian pilih permohonan, itu ada beberapa tampilan di sini: PBG, persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Nah, ini kita pilih yang PBG. Selanjutnya muncul tampilan daftar pengajuan. Ini kita klik anak panah turun ini. Kemudian kita pilih, di sini ada bangunan gedung baru, gedung perubahan, gedung kolektif, gedung prasarana, gedung cagar budaya, SPBU mikro 3 kiloliter. Nah, kita pilih yang bangunan gedung baru. Selanjutnya fungsi bangunan kita pilih dulu optionnya. Di sini ada fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus, fungsi campuran. Nah, ini pilih yang fungsi hunian. Untuk jenis bangunan itu kita pilih dulu optionnya. Di sini ada 3, rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun. Nah, itu pilih yang rumah tinggal tunggal. Nama bangunan itu kasih nama ini rumah Ruri, ini sebagai contoh saja. Kemudian luas bangunannya itu sesuaikan dengan sertifikat tanah, di punya saya yaitu 90 meter persegi. Tinggi bangunannya itu 6 meter. Kemudian di sini ada perancang dokumen teknis, ini saya milih disediakan oleh penyedia konstruksi. Ada
4 pilihan: menggunakan desain prototipe dari Pemda, mengembangkan desain prototipe dari Pemda, desain berdasarkan ketentuan pokok tahap tahan gempa. Nah, ini pilih yang disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. Kemudian klik simpan. Selanjutnya ini muncul tampilan di data pemilik. Ini data kita ya, yang harus kita inputkan itu data sesuai biodata kita. Status kepemilikan itu milik. Nah, ini ada 3: pemerintah, badan usaha, dan perorangan. Kita pilih perorangan. Ini nama, KTP, alamat tinggal, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Nah, ini kelurahannya belum, kita pilih dulu. Selanjutnya nomor telepon sudah, alamat email sudah. Nah, ini selanjutnya kita klik simpan. Oke, data alamat bangunan gedung. Nah, ini alamat bangunan gedungnya. Data user berhasil diubah. Tadi data yang kita input sudah berubah. Kita klik dulu provinsi kita berada di Jawa Tengah, kemudian kabupaten kotanya itu di Kabupaten Temanggung, kecamatannya ada di Temanggung, kemudian kelurahannya kita pilih Giyanti. Nah, ini kita klik manual, lokasi bangunan gedung itu diisi sesuai dengan alamatnya. Di sini Jalan Giyanti nomor 25. Selanjutnya di bawahnya itu ada data bangunan gedung. Nah, di sini kita cek dulu permohonan bangunan gedung sudah, fungsi bangunan, fungsi hunian ya, jenis bangunan rumah tinggal tunggal, nama bangunan rumah Ruri 90 meter persegi itu luas bangunannya. Oke, 1 lantai, tinggi 6 meter. Jika sudah, itu kita klik lanjut. Nah, di sini muncul form data tanah. Ini data kita yang sudah kita isi tadi. Kemudian di sini ada data tanah yang harus kita isi. Di sini ada kotak warna merah, kita klik dulu. Nah, muncul tampilan tambah data tanah. Jadi kita harus menambahkan data tanah kita. Di sini jenis dokumen kepemilikan kita pilih dulu optionnya, ada sertifikat, akta jual beli, girik, beduk, bukti lain-lain. Nah, itu pilih yang sertifikat. Tanggal terbitnya itu disesuaikan dengan tanggal yang ada di sertifikat. Kemudian hak kepemilikan atas tanah itu hak milik. Di sini ada beberapa option: hak pakai, pengelolaan, hak guna bangunan, guna usaha, hak wakaf. Kemudian diisi nomor dokumen, nomor sertifikat kita. Oke, selanjutnya kita luas tanah itu 90 meter persegi. Nama pemilik atau hak atas tanah itu nama lengkap kita yang ada di sertifikat. Selanjutnya ini izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah itu ini tidak ya. File data kepemilikan tanah ini harus kita upload. Nah, ini kan ada kotak pilih file, kita klik dulu. Selanjutnya ini sertifikat tanah kita yang sudah di-scan kemudian dijadikan dokumen dalam bentuk PDF. Nah, selanjutnya kita klik open. Nah, ini sudah masuk di data di sini, sudah kita upload, kemudian kita klik simpan. Oke, scroll ke bawah. Nah, di sini muncul data dari sertifikat kita yang sudah kita input. Selanjutnya di data teknis tanah ini itu bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Nah, kalau apabila tidak, bisa klik selanjutnya di sini. Kita masuk di form data umum. Kemudian di sini tampil data pengajuan konsultasi, ini data diri kita, nama pemilik, alamat, kemudian lokasinya sudah tampil. Kemudian
muncul data kelengkapan. Ini ada 4 yang harus kita upload di sini, KTP atau KITAS. Oke, di tampilan berkas ini kita klik pilih file, kemudian cari yang dokumen yang sudah kita siapkan. Di sini KTP ya, kemudian saya upload, klik open. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian informasi KRK atau KKPR itu kita upload juga, disesuaikan dengan tempatnya ruang upload kita, jangan sampai salah. Selanjutnya nomor 3, surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. Nah, di sini kita ini perjanjian pemanfaatan tanah. Selanjutnya data penyedia jasa perencana konstruksi bangunan usaha atau perseorangan. Kita juga upload juga di sini. Open, tunggu. Nah, ini sudah 4 filenya sudah. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dengan cara klik selanjutnya. Muncul di tampilan berikut ada data kelengkapan yang harus kita lengkapi kembali. Di sini ada data teknis arsitektur, ada 2 ya. Oke, nomor 1 gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, tampak dan detail bangunan gedung. Oke, kita upload dulu, kita klik pilih file. Nah, kemudian kita masuk di data teknis arsitektur. Nomor 1 gambar situasi, rencana tapak, kita klik open. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya nomor 2 spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus, jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural. Kita klik di bagian berkas ini, pilih file, kemudian kita upload spesifikasi teknis. Nah, kita klik open. Oke, sudah masuk. Ini selanjutnya data teknis struktur. Nomor 1 perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basement kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya. Di bagian berkas kita klik file, kemudian kita masuk di data teknis struktur. Nah, ini sudah saya siapkan. Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, kita klik open. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya nomor 2 gambar detail struktur, kita klik pilih file. Nah, di sini ada gambar detail struktur. Nah, ini semua file itu dalam bentuk PDF. Klik open. Jika sudah berhasil, terakhir nomor 3 spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus, jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural. Kita pilih file. Selanjutnya kita cari dokumen. Nah, ini spesifikasi teknis. Nah, selanjutnya kita klik open. Oke, semua kolom sudah dilakukan upload. Tahap selanjutnya kita lanjut dengan cara klik selanjutnya. Selanjutnya masih di data kelengkapan. Ini data tentang teknis mekanikal, electrical, dan plumbing. Di sini ada 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini kita klik pilih file dulu. Selanjutnya kita masuk di data teknis mekanikal. Oke, kita pilih nomor 1, itu tentang teknis sederhana gambar jaringan listrik yang terdiri dari sumber, jaringan, dan pencahayaan. Nah, ini
Selanjutnya kita klik open. Nah, sudah berhasil disimpan. Selanjutnya nomor 2, perhitungan teknis dan gambar rencana sistem sanitasi yang terdiri pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, dan persampahan. Ini ya, kita upload dalam bentuk PDF, klik open. Terakhir, spesifikasi teknis. Itu meliputi jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Oke, kita upload spesifikasi teknis, klik open. Nah, tiga file tadi sudah di-upload di kolom masing-masing di ruang uploadnya. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini muncul tampilan form pernyataan. Nah, kita cek dulu data diri kita, nama pemohon itu di bagian bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana, nama pemilik, alamat pemilik, kemudian lokasi bangunannya. Nah, di sini muncul konfirmasi pernyataan permohonan. Kita cek dulu data yang Anda berikan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, dokumen harus dilengkapi dalam waktu 20 hari terhitung mulai tanggal pendaftaran. Lanjut, ini pertanyaan mematuhi KKRK atau KKPR sudah, pernyataan menggunakan pelaksana, pernyataan menggunakan pengawas manajemen konstruksi bersertifikat, pernyataan bahwa tanah tidak dapat dalam status sengketa, pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahap gempa. Kemudian klik jika setuju ini, kemudian klik simpan. Permohonan Anda akan diverifikasi oleh Sekretariat PBG. Terima kasih.